Kegelapan yang menyergap dalam mimpi saat Anda mendapati diri terkunci di sebuah ruangan tanpa celah cahaya, bukanlah sekadar malafungsi sinapsis otak, melainkan sebuah konfrontasi eksistensial yang memaksa kesadaran untuk berhenti berlari dari bayang-bayangnya sendiri. Secara fenomenologis, pengalaman klaustrofobik ini merupakan manifestasi dari arketipe ketidakberdayaan di mana ego subjek ditarik paksa dari hiruk-pikuk dunia eksternal menuju ke dalam vas bene clausum atau bejana tertutup dalam tradisi alkimia jiwa. Di titik ini, dinding-dinding yang menghimpit adalah representasi dari batas-batas mental yang Anda bangun sendiri untuk melindungi diri. Namun kini, batas tersebut telah berubah menjadi penjara yang mematikan pertumbuhan spiritual. Ruangan gelap itu adalah ruang hampa, di mana suara-suara eksternal dibungkam agar bisikan nurani yang paling murni dapat terdengar kembali. Sebuah isolasi paksa yang dilakukan oleh mekanisme pertahanan batin untuk mencegah kehancuran total akibat disosiasi diri. Mengapa jiwa Anda merasa perlu mematikan lampu dan mengunci pintu dari dalam, sementara secara sadar Anda merasa sebagai korban yang terperangkap? Pertanyaan retoris ini menggugat logika dangkal manusia modern yang seringkali menganggap keheningan sebagai ancaman dan kegelapan sebagai ketiadaan, padahal dalam ruang hampa inilah benih transformasi paling krusial mulai berkecambah di bawah tekanan yang luar biasa. Dalam Khazanah Kearifan Nusantara, fenomena ini diklasifikasikan melalui ilmu Titen sebagai gedong peteng, sebuah isyarat spiritual yang sangat spesifik mengenai fase kewuhan atau kebuntuan hidup yang bersifat sakral. Leluhur kita melalui literatur primbon puspoyatnya memahami bahwa ketika seseorang bermimpi berada dalam ruang gelap yang terkunci, ia sedang berada dalam masa pingitan batin yang dikirimkan oleh semesta sebagai bentuk perlindungan sebelum turunnya sebuah tanggung jawab besar atau kenaikan derajat hidup. Gedong peteng bukanlah simbol kutukan, melainkan sebuah rahim spiritual di mana kotoran-kotoran jiwa atau sengkolo sedang dibersihkan melalui proses kontemplasi paksa yang menyakitkan namun menyembuhkan. Pola ini telah ditandai selama ribuan tahun oleh para praktisi kebatinan sebagai fase transisi di mana energi wahyu tidak akan bisa masuk jika bejana diri masih penuh dengan kebisingan duniawi, sehingga semesta menciptakan simulasi kegelapan untuk mengosongkan diri manusia. Secara historis, para kesatria dan raja di tanah Jawa sering melakukan laku tapa pendem atau meditasi dalam kegelapan total untuk mensimulasikan kondisi ini. Karena mereka mengerti bahwa hanya dalam kegelapan yang paling pekatlah cahaya sejati dari Manunggaling Kawula Gusti dapat ditemukan tanpa distorsi indrawi yang menyesatkan. Menilik dari perspektif psikologi kedalaman yang diusung oleh Carl Jung, mimpi terkunci di ruang gelap merupakan fase nigredo dalam proses individuasi. Sebuah tahap awal yang hitam dan penuh pembusukan, di mana struktur ego lama harus dihancurkan agar diri yang baru dapat bangkit. Ruangan gelap tersebut adalah representasi dari shadow atau sisi gelap kolektif yang selama ini Anda tekan ke bawah ambang sadar, dan penguncian pintu melambangkan penolakan ego untuk menghadapi materi-materi psikis yang tidak menyenangkan tersebut. Mental manusia modern yang terus-menerus terpapar stimulasi digital dan tuntutan produktivitas seringkali mengalami fragmentasi jiwa, sehingga otak memproduksi citra penguncian ini sebagai mekanisme darurat untuk memaksa individu melakukan shadow work atau integrasi bagian-bagian diri yang terabaikan.
Secara neuropsikologis, kondisi ini mencerminkan tingkat stres kronis yang telah mencapai ambang batas, di mana amigdala memproses perasaan terjepit di dunia nyata menjadi narasi visual berupa ruang tanpa pintu sebagai bentuk peringatan bahwa Anda telah kehilangan kendali atas navigasi hidup Anda sendiri. Ini adalah konfrontasi antara keinginan sadar untuk bebas dan kebutuhan bawah sadar untuk diamankan dalam kepompong psikis. Sebuah pertarungan internal yang hanya bisa dimenangkan dengan keberanian untuk menatap kegelapan tanpa rasa takut yang melumpuhkan. Sintesis antara kearifan esoteris primbon dan logika psikologis mengungkapkan sebuah kebenaran tunggal bahwa pesan langit dan pesan batin sebenarnya berbicara dalam bahasa yang sama, yaitu bahasa transformasi melalui tekanan. Logika spiritual mengajarkan bahwa kebuntuan yang Anda rasakan di dunia nyata yang termanifestasi dalam mimpi gedong peteng adalah sebuah kalibrasi ulang yang presisi di mana semesta sedang menyelaraskan kembali frekuensi energi Anda dengan takdir yang lebih tinggi. Jika dalam psikologi kita menyebutnya sebagai integrasi shadow, dalam tradisi Nusantara kita menyebutnya sebagai pembersihan Sukerto. Namun keduanya sepakat bahwa cara menyikapi kondisi ini bukanlah dengan meronta dalam ketakutan, melainkan dengan penerimaan yang tenang atau sumeleh. Solusi hidup yang ditawarkan oleh mimpi ini bukanlah mencari kunci di luar ruangan, melainkan menyadari bahwa kunci tersebut ada di dalam genggaman batin Anda melalui pengenalan diri yang lebih dalam. Anda tidak sedang dihukum oleh kegelapan, Anda sedang dipersiapkan untuk menjadi sumber cahaya bagi diri Anda sendiri. Menghadapi mimpi ini sebagai kompas hidup, berarti Anda harus mulai mengevaluasi area mana dalam keseharian Anda yang terasa menyesakkan dan berani mengambil langkah untuk melepaskan keterikatan pada hal-hal yang tidak lagi mendukung pertumbuhan jiwa. Karena pintu ruang gelap itu akan terbuka dengan sendirinya saat Anda berhenti mencoba mendobraknya dengan ego dan mulai membukanya dengan kesadaran. Kini, biarkan narasi kegelapan ini meresap ke dalam relung kesadaran Anda, bukan sebagai teror, melainkan sebagai pelukan sunyi dari semesta yang sedang menjaga proses inkubasi jiwa Anda. Ruangan gelap itu adalah rumah sementara bagi mereka yang sedang disiapkan untuk langkah besar. Sebuah jeda antara napas lama yang sesak dan napas baru yang lapang, yang mengingatkan kita bahwa bintang hanya bisa terlihat saat langit benar-benar hitam. Ketika Anda terbangun nanti, atau saat Anda bersiap untuk kembali ke alam tidur, ingatlah bahwa setiap dinding yang menghimpit sebenarnya adalah cermin yang meminta Anda untuk mengenali wajah asli Anda di balik topeng-topeng sosial yang selama ini melelahkan. Tariklah napas dalam-dalam, biarkan ketenangan menyelimuti setiap sel tubuh Anda, dan sadarilah bahwa Anda adalah pemilik sah dari ruang batin tersebut, bukan tawanan di dalamnya. Tidurlah dengan pemahaman bahwa kegelapan hanyalah cahaya yang sedang beristirahat, dan saat fajar tiba, Anda akan membawa kebijaksanaan dari kedalaman gedong peteng untuk menerangi jalan hidup yang lebih bermakna dan berdaulat penuh atas diri sendiri. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di mimpi selanjutnya.